orang hukum biasanya menyebutnya alas hukum. Kalau orang ilmu sosial menyebutnya dasar hukum. Karena di sini juga ada tokoh masyarakat, ada Pak RW, ada Pak Ustadz, ada aparatur dari pemerintahan daerah, dan saya juga mendengar dari Pak Irwan, dari Koramil juga diundang Pak ya. Artinya memang ini adalah lembaga resmi, bukan lembaga main-main. Karena berbicara tentang lembaga bantuan hukum, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia itu atas perintah surat edaran Mahkamah Agung, bukan berdiri seenak-enaknya. Itu yang satu yang perlu disikapi. Yang kedua, karena lembaga bantuan hukum ini adalah hak daripada rakyat, hak dari mereka yang tidak mampu, hak dari mereka yang selama ini merasa bahwa mereka mau minta perlindungan hukum atau mau minta bantuan hukum, mereka datang ke pengacara-pengacara yang buka praktek langsung, mereka takut. Karena image-nya kalau pengacara, biayanya mahal. Itu image yang pertama. Ya, saya merasakan itu. Kenapa? Karena juga saya buka praktek juga di Jakarta. Pas saya buka praktek di Cikampek, saya nggak bisa. Ingin bermegah-megahan, misalnya saya buka di 2 ruko, saya bagusin, saya bikin representatif. Saya yakin masyarakat kecil atau sederhana ke bawah nggak datang itu ke tempat saya. Nah, sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ada namanya Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum ini sebetulnya sudah dikaji lebih jauh sejak zaman pemerintahan Pak Presiden Soeharto, dan telah diterapkan melalui ke masyarakat Gerakan Sadar Hukum, Kadarkum. Bahkan ada penyuluhan-penyuluhan. Ini diisi oleh orang-orang lembaga bantuan hukum. Nah, makin kesininya rupanya makin dilupakan oleh kita-kita yang bergerak di dalam bidang hukum. Dan memang itu biasanya, kalau advokat sudah terlatih, sudah pinter, dia mengembalikan modal sekolahnya. Dia buka kantor megah-megah, karena advokat itu sekolahnya nggak terbatas. Ada S1, S2, S3, ada yang profesor tuh. Nah, artinya bagaimana? Ini makin tidak terjangkau dan makin tidak terakomodir masyarakat. Nah, makin tidak terakomodirnya masyarakat yang tidak mampu, ditambah ada pernyataan di dalam pidato Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, menyatakan bahwa setiap satu desa, satu advokat. Nah, kalau kita berbicara satu desa, satu advokat, sudah siapkah kita menjadi advokat yang bernaung dan dinaungi di desa tersebut? Tentu kan perlu kualitas, perlu juga pengalaman, perlu juga keilmuan. Karena setiap orang yang meminta bantuan hukum kepada kita, berarti orang tersebut berharap haknya akan didapatkan. Jadi jangan dianggap enteng, saudara-saudara sekalian. Saya melihat bahwa Kabupaten Kerawang perkembangannya sangat hebat. Seluruh organisasi advokat ada. Tapi yang langsung menyodorkan diri berupa lembaga bantuan hukum, yang langsung menyentuh ke masyarakat, alhamdulillah sampai detik ini belum ada. Kecuali bercokol di pengadilan negeri, disebut dengan pos bakum, pos bantuan hukum. Nah, orang kalau mau ke pengadilan negeri, kalau orang nggak mampu, itu angker. Sangat takut. Orang yang berkumis kebal aja kalau salah dia melakukan pembunuhan, kalau sudah masuk pengadilan, sidang, nangis. Artinya apa? Ruh di pengadilan tersebut menunjukkan jiwa yang kuat tentang penegakan hukum. Nah, untuk menangkap peluang daripada pidato Pak Presiden kita, bahwa satu desa adalah satu advokat, kemudian saya dulu bersama Unsika, waktu saya masih S2 kalau tidak salah,
bersama-sama mengajukan supaya ada perdanya tentang bantuan hukum ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, baik dari legislatif maupun yudikatifnya, sampai detik ini eksekutifnya juga belum menyetujui tentang anggarannya. Nah, untuk menangkap peluang tersebut dan mendorong supaya bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu tadi bisa diberikan bantuan penegakan hukum terhadap hak mereka, maka Himpunan Advokat Pengacara Indonesia sebagai salah satu organisasi advokat induk membuat lembaga bantuan hukum per kecamatan dan per desa. Jadi saudara-saudara jangan takut lagi kalau ada yang tidak mampu di sekitar sini, Ciampel ya, silakan datang ketemu Bu Titi, Pak Irwan, Ahmad. Kita akan bantu. Karena anggarannya ada dari pemerintah. Negara ini sudah benar ini. Ada anggaran bantuan hukum. Tapi pas giliran orang tidak mampu, bagaimana dia mau minta bantuan hukum? Lihat kantornya saja mewah. Berani gitu orang nggak mampu datang ke Ruhut Sitompul? Nggak akan berani. Berani datang ke Indonesia Lawyer Club? Nggak akan berani. Makanya saya sebagai salah satu ketua dari organisasi advokat, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, mendorong karena memang ada kebijakan dari pemerintah. Apa kebijakannya? Yang pertama, pidato Pak Presiden kita bahwa satu desa, satu advokat.